Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3816, 3817, 3818. Tuan Chen, Binglu dan Lan Yingying melihat Dev telah keluar dari wilayah kekacauan dan berlari dengan tergesa-gesa. Beberapa orang berteriak putus asa memanggil Dev. Dev perlahan terbangun dari komanya. Saat dia melihat Binglu dan yang lainnya, dia juga sangat terkejut. Apakah aku belum mati? Dev melihat dirinya sendiri. Tubuhnya awalnya dipenuhi bekas luka, tetapi sekarang tidak ada bekas luka sama sekali. Tuan Chen, Anda belum mati. Anda baru saja keluar dari wilayah kekacauan. Anda mungkin orang pertama yang keluar dari wilayah kekacauan dalam keadaan hidup, kata Binglu bersemangat. Dev mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sesuatu, berdiri dan melihat sekeliling. Tuan Si, teriak Dev, tetapi tidak ada Tuan Si di sekitarnya. Tuan Chen, siapakah Tuan Si yang Anda bicarakan ini? Binglu bertanya dengan ragu, apakah kamu melihat orang lain di sekitarku? Dev bertanya dengan cepat, tidak, aku hanya melihatmu keluar dari wilayah kekacauan. Binglu menggelengkan kepalanya. Saat ini, Dev berpikir keras, mungkinkah ini mimpi? Dev tidak tahu apakah itu kenyataan atau mimpi. Dia hanya ingat ketika dia akan mati, Tuan Si muncul. Wah, itu bukan mimpi, ada yang menyelamatkanmu. Raja Iblis Awan Merah berbicara. Ketika Dev mendengar ini, dia bertanya dengan penuh semangat, apakah itu Tuan Si? Pernahkah Anda melihatnya? Bagaimana saya tahu siapa orang itu? Saya tidak dapat mengingat siapa dia, tetapi saya hanya tahu bahwa dia sangat kuat, penampilannya hampir membuatku takut setengah mati. Siapa tuanmu itu? Kamu memiliki orang kuat yang menjagamu di belakangmu. Kamu tidak perlu takut untuk menghentakkan kakimu di dunia surga dan manusia ini. Bukankah mereka semua harus sujud padamu? Raja Iblis Awan Merah tidak mengingat Tuan Si, tapi dia bisa merasakan betapa kuatnya Tuan Si. Dia adalah... Dev terdiam, dia tidak tahu siapa Tuan Si. Selama ini dia mengikuti Tuan Si, dan sepertinya tidak ada hubungan apapun antara dia dengannya. Tapi Tuan Si sangat penyayang seperti seorang ayah baginya. Dev pernah curiga bahwa Tuan Si seharusnya berasal dari klan naga, dan dia berdua adalah klan naga, jadi masuk akal jika Tuan Si menjaganya. Tapi Tuan Si sendiri tidak pernah mengakuinya. Tidak peduli siapa dia, kamu harus melindungiku setelah aku terlahir kembali dan tubuh fisikku pulih. Raja Iblis Awan Merah berkata dan berhenti berbicara. Dev juga terdiam beberapa saat. Ini bukanlah apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah sebelumnya. Dia mengatakan bahwa ketika dia mencapai surga, dia ingin menutupi dirinya sendiri. Perkataan ini tidak pernah keluar dari mulut Raja Iblis Awan Merah. Sebaliknya, dahulu dia berkata bahwa dia akan melindungi Dev ketika mereka mencapai surga. Sekarang dia bahkan ingin Dev melindunginya. Apa maksudnya, Tuan Chen? Apakah Anda baik-baik saja? Jika Anda baik-baik saja, sebaiknya kita segera pergi, karena keluargamu akan mengejar kita. Binglu melihat Dev tidak bergerak dan berkata, Dev sedang berkomunikasi dengan Raja Iblis Awan Merah, tetapi Binglu dan yang lainnya tidak dapat mendengarnya. Oke, ayo pergi ke Gunung Batu Kutub. Dev menunjuk ke gunung di kejauhan. Karena Dev, turbulensi di wilayah kekacauan semakin melonjak, membuat pegunungan lebih terlihat jelas dan lingkaran cahaya di sekitarnya menjadi lebih gelap. Binglu dan yang lainnya memandangi gunung yang tinggi dan bertanya dengan bingung, Tuan Chen, sepertinya saya belum pernah melihat gunung ini sebelumnya. Mengapa disebut Gunung Batu Kutub? Gunung ini seharusnya selalu berada di dalam tanah kacau, ditutupi oleh pembatas. Tetapi karena beberapa alasan, gunung itu muncul. Gunung ini penuh dengan batu kutub, yang seharusnya menjadi tempat tambang batu kutub berada, dan Gunung Batu Kutub ini hanyalah nama yang saya panggil secara acak. Dev menjelaskan, apa? Seluruh gunung itu adalah batu kutub. Saat ini, Binglu dan yang lainnya semua membuka mulut. Berapa banyak batu kutub yang ada di sana? Jika batu-batu ini diberikan semua kepada Istana Guanghan, mereka akan menjadi penguasa surga dalam waktu singkat. Saat Dev membawa Binglu dan yang lainnya menuju Gunung Batu Kutub, Mukui juga membawa keluargamu ke puncak gunung. Tujuan mereka bukan untuk membunuh para biarawati ini, tetapi untuk mendapatkan tambang batu kutub yang luar biasa itu. Sekarang turbulensi sedang melonjak, puncak gunung terungkap sepenuhnya.
tentu saja, mereka harus bergegas secepatnya. Di saat yang sama, kemunculan puncak gunung yang tiba-tiba, ditambah dengan lingkaran cahaya di sekitarnya, membuat banyak orang yang memasuki wilayah kutub dengan penuh semangat bergerak menuju puncak gunung. Lagi pula, mereka belum menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi selama berhari-hari, dan sekarang sebuah gunung tiba-tiba muncul, tentu saja mereka harus pergi melihatnya. Mungkin ini adalah tempat tersembunyi di mana makhluk abadi itu jatuh. Untuk sesaat, semua orang berlari menuju puncak gunung yang muncul. Dev dan yang lainnya paling dekat dengan wilayah kekacauan, jadi mereka bertindak sangat hati-hati. Terlalu banyak turbulensi di wilayah kekacauan ini, dan juga banyak hisapannya. Siapapun yang tidak berhati-hati akan tersedot ke dalamnya. Dev tahu bahwa jika dia tersedot ke tanah kekacauan lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tuan Si tidak mungkin muncul kapanpun dan dimanapun sesuai kemauan Dev. Namun Dev masih sangat senang mengetahui bahwa Tuan Si belum mati. Dev berjalan di sisi paling dalam, mata Tianming terbuka, dan semua yang ada di depannya menjadi abu-abu. Namun, di bawah pandangan Tianming, semuanya tidak ada yang tersembunyi. Bahkan pemandangan di wilayah kekacauan pun terlihat jelas oleh Dev. Tidak peduli betapa terdistorsinya ruang dan waktu, Dev dapat melihatnya dengan jelas. Saat dia semakin dekat ke gunung berbatu, Dev tiba-tiba menyadari aura yang tidak biasa. Aura ini sangat besar dan terus berkumpul. Bau yang sangat menakutkan membuat Dev bergidik. Tuan Chen, apakah Anda menemukan sesuatu? Binglu bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat Dev seperti itu. Dev tidak berbicara, tapi mata Tianming berkedip cepat. Segera, Dev menemukan bahwa di wilayah kekacauan, titik hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya bergerak dari jauh ke dekat sedikit demi sedikit. Dan itu sangat cepat, terus-menerus bergerak melintasi wilayah kekacauan. Ketika Dev melihat bintik hitam ini dengan jelas, dia menarik napas dalam-dalam. Terlihat bahwa ini semua adalah monster-monster. Monster-monster yang tak terhitung jumlahnya berlari dari padang salju di wilayah utara. Monster-monster ini sepertinya tertarik dan dipanggil oleh sesuatu, dan mereka bergegas ke tanah kekacauan, dan kemudian berlari menuju kutub. Monster-monster di wilayah kekacauan sepertinya tidak terpengaruh oleh apapun. Arah tujuan monster-monster ini ternyata adalah Gunung Batu Kutub. Kemunculan Batu Kutub juga menarik banyak monster, bahkan di wilayah kekacauan di seberang perbatasan, monster-monster ini menyadarinya. Lagi pula, bagi monster-monster yang hidup di padang salju, Batu Kutub juga merupakan sumber daya budidaya mereka. Melihat monster yang tak terhitung jumlahnya, Dev menarik napas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya menjadi sangat serius. Percepat jalan kalian dan segera naik gunung. Dev tahu bahwa jika mereka ada di sini, mereka akan diinjak-injak sampai mati oleh monster-monster yang bergegas keluar dari wilayah kekacauan. Monster yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang besar. Jika terinjak, beberapa dari mereka pasti akan tenggelam dalam sekejap. Hanya dengan segera naik ke Gunung Batu Kutub mereka dapat menghindari dampak gelombang besar monster ini. Dev mempercepat langkahnya, dan Binglu serta yang lainnya mengikuti dari belakang. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi di wilayah kekacauan, mereka mematuhi perintah Dev tanpa syarat. Ekspresi Dev sangat gugup, yang juga membuat para biarawati yang mengikuti di belakangnya tidak berani bernapas. Mereka belum pernah melihat Dev begitu gugup. Dev dan yang lainnya semakin dekat ke Gunung Batu Kutub. Ketika mereka mencapai kaki gunung dan melihat lingkaran cahaya di sekitar Master, mereka menyadari bahwa ada formasi di kaki gunung. Pantas saja puncak gunung seperti itu bisa terhalang oleh penghalang dan memancarkan lingkaran cahaya. Dev menyentuhnya dengan ragu-ragu dan menemukan bahwa formasi ini bukanlah formasi ofensif. Hanya saja siapapun yang masuk ke dalam formasi, maka dia tidak bisa menggerakkan aura apapun di tubuhnya, sama seperti orang biasa. Namun setelah keluar dari formasi dan memasuki gunung, dia akan pulih. Setelah percobaan berulang kali beberapa kali, Dev memimpin Binglu dan yang lainnya ke dalam formasi di kaki gunung itu. Dev tidak tahu siapa yang mengatur formasi ini, tetapi dengan formasi besar yang dapat melindungi seluruh gunung, orang yang memasang formasi itu pasti adalah master formasi yang sangat kuat. Setelah masuk ke dalam formasi, langkah kaki Dev dan yang lainnya menjadi sangat berat. Jangankan terbang, berjalan pun sulit. Lagi pula, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk berjalan di jalan pegunungan yang bersalju. Namun tidak lama setelah Dev dan yang lainnya memasuki formasi, mereka menemukan bahwa tidak jauh dari sana, sekelompok orang juga bergerak maju dengan susah payah. Orang-orang ini adalah keluarga Mu yang dibawa oleh Mu Kui. Sekarang, ketika kedua belah pihak bertemu, mereka sangat cemburu. Terutama Binglu dan yang lainnya, semuanya bermata merah, ingin bergegas maju dan membunuh semua anggota keluarga Mu. Dalam perjalanan, Dev juga mengetahui bahwa jenazah para biarawati itu dilecehkan oleh keluarga Mu, dan dia sangat marah. Binatang buas dari keluargamu ini lebih buruk dari babi dan anjing.
Semua orang di keluargamu tercengang saat melihat Dev dan yang lainnya, dan kemudian ada niat membunuh di mata mereka. Terutama Muyao, setelah melihat Dev, dia ingin segera mengambil tindakan. Namun, di sini, semua orang kehilangan kekuatan mereka. Mereka hanya manusia biasa sekarang. Mereka bahkan kesulitan untuk berjalan di jalan gunung seperti ini. Yang terpenting senjata mereka tidak bisa digunakan lagi. Kalian binatang buas yang lebih buruk dari babi dan anjing. Tuhan tidak akan membiarkan kalian pergi. Binglo mengertakkan gigi dan mengutuk semua orang di keluargamu. Gadis kecil, apakah kamu belum pernah merasakan kekuatan kami? Kalau kau berani bicara lagi, aku akan melepas pakaianmu, Muyao berkata dengan tatapan vulgar. Kali ini, Kebinglu sangat marah, tapi mereka semua perempuan, jadi tidak mungkin mengalahkan mereka secara verbal. Dev mengulurkan tangan dan menghentikan Binglu mengeluarkan suara apapun. Dev mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Muyao dengan dingin. Apakah kamu lupa bagaimana aku memukulmu? Muyao merasakan semburan api di dalam hatinya ketika dia berpikir dipukuli oleh Dev. Nak, apa yang membuatmu begitu hebat? Apakah kamu berani menyerangku sekarang jika kamu memiliki kemampuan? Nak, jika kamu melawan keluargamuku, kamu sedang bermain api. Sekarang kamu telah menjadi buronan dari aliansi penyegel iblis. Beraninya kamu? Apa yang membuatmu begitu sombong? Mata Mukui sedikit menyipit dan dia menatap Dev dan berkata, Dev membunuh keponakannya, dan Mukui sudah lama ingin membunuh Dev untuk membalas dendam. Orang tua, sebagai tetua istana Guanghan, kamu menyerang para biarawati istana Guanghan tanpa rasa malu. Hari ini aku akan membalaskan dendam para biarawati yang mati itu. Dev mengertakkan gigi dan matanya sangat tajam. Haha, sesumbar saja. Di sini kamu dan aku sama seperti orang biasa. Kita sama sekali tidak bisa menggerakkan kekuatan spiritual di tubuh kita. Bagaimana kamu bisa membalas dendam dengan melempar batu yang ada di tanah? Mukui mencibir pada Dev itu hanya ejekan. Meskipun mereka sekarang adalah orang biasa, keluargamu jelas sangat besar, dan mereka semua laki-laki. Bahkan jika mereka beradu kekuatan tubuh fisik, keluargamu tidak akan takut. Setelah mendengar perkataan Mukui, Dev langsung membungkuk untuk mengambil batu dan melemparkannya dengan keras. Batu itu seperti bola meriam, langsung mengenai kepala Mukui. Dia langsung memukul kepala Mukui dengan pukulan keras. Hahaha, Binglu dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, dan akhirnya mereka dapat melepaskan sedikit kemarahan mereka. Mukui menutupi kepalanya dan meraung sekuat tenaga. Ambil batu-batu itu dan lempari mereka dengan batu itu sampai mati. Pada saat ini, semua orang di keluargamu juga mengambil batu itu dan melemparkannya ke Dev. Dev, seorang diri, menghadapi lebih dari 10 orang dari keluargamu, tetapi dia tidak mundur, mengambil batu dan melemparkannya. Bersambung.